kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dalam ayat 154 surat Al-An'am memiliki tujuan pertama, tamaman alal ladzi ahsana. Yang kedua, tafsilan likulli syai'. Yang ketiga, hudan. Yang keempat, rahmatan. Ya, dua kemarin sudah saya sampaikan bagaimana kitab Taurat sebagai tamaman lin ni'mah, ya, penyempurna terhadap nikmat yang diberikan Allah kepada Bani Israel. Yang kedua, tapi ini alal ladzi ahsana, bagi orang yang mau melaksanakan kitab Taurat dengan baik. Yang kedua, wa tafsilan likulli syai'. Kemarin sudah saya jelaskan apa itu tafsil oleh Imam Suyuti. Di sini ditafsiri dengan bayan sebagai penjelas. Likulli syai'in di sini tidak semua hal ada dalam kitab Taurat, tapi likulli syai'in yuhtaju ilaihi fiddin, yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan dalam hal agama. Nah, itu sudah ada di dalam kitab Taurat, mulai dari akidah, syariah, akhlak ada dalam kitab Taurat. Akidah jelas karena semua kitab suci itu akidahnya sama. Sejak zaman pertama kali Nabi Adam diutus sampai Nabi Muhammad, akidahnya satu, tauhidnya satu. Cuma syariatnya yang berbeda-beda. Zaman Nabi Adam nikah ya karo adike apa karo Mbak Yuni. Lah ra ono wong liya. Adanya cuma anaknya Nabi Adam semua. Lama anak yang lebih duluan nikah dengan anak yang belakangan. Mbuh lanang mbuh wedok, iso tuwa sing wedok, iso tuwa sing lanang. Nah, ini nikah kakak beradik. Kemudian syariah juga beda. Pada zaman Nabi Musa itu orang laki-laki diperkenankan untuk menikah 40 istrinya. Karena apa? Laki-laki pada mati. Lah kok mati? Bayi ini laki-laki do dipateni karo Fir'aun. Sehingga yang dihidupkan perempuan. Lah ini banyak perempuannya. Sehingga laki-laki satu bisa menikah 40 istri. Nabi Daud aja istrinya ada 99 dan lain-lain. Ya. Kemudian hukum-hukum yang lain syariat beda nanti. Makanya syariatnya Nabi Muhammad juga beda dengan syariatnya Taurat. Walaupun juga syariat terdahulu juga ada yang sama, tapi banyak yang beda. Cara beribadahnya, sholatnya beda. Ya, kewajiban untuk sholatnya, kewajiban puasanya beda. Cara berpuasanya beda dan lain-lain. Kemudian akhlak, ya akhlak tetap ada karena hubungan antar sesama. Baik, jadi wa tafsilan likulli syai' adalah menjelaskan hal-hal yang dibutuhkan dalam agama. Ada dalam kitab Taurat. Kemudian yang ketiga adalah hudan. Nah ini sebagai petunjuk.
Petunjuk gimana? Petunjuk kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Petunjuk kebenaran ajaran-ajaran yang ada dalam kitab Taurat. Petunjuk kebenaran akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa, maha satu, yang merajai seluruh alam dan seterusnya. Ya, petunjuk hudan. Kitab suci semua juga hudan. Kitab suci semua juga memberi petunjuk. Nah ini, tapi juga rahmah. Yang keempat adalah rahmah sebagai kasih sayang, rahmati Gusti Allah. Masya Allah, kalau tanpa kitab suci apa jadinya masyarakat dan dunia? Kalau tanpa kitab suci, maka manusia itu akan mencari jalannya sendiri-sendiri. Akal manusia boleh saja rambut sama hitamnya, tapi apa yang ada di dalam kepala tidak. Ya, memang ada hal yang bersifat universal. Tanpa petunjuk kitab suci ada, tapi dengan petunjuk kitab suci manusia akan lebih mudah untuk mencari jalan yang benar, jalan yang lurus. Banyak sekali sudah ada kitab suci itu. Jangan diabaikan kitab suci. Walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberi kekuatan manusia berupa akal. Makanya sering apa yang ada dalam kitab suci, termasuk Al-Quran, termasuk Taurat, itu hanya hal yang bersifat umum. Kadang hanya isyarat, loh ini. Kadang hanya isyarat. Makanya ini petunjuk dari kitab suci penting. Terutama kalau kita sudah ada petunjuk dari kitab suci begitu, itu kan tinggal mencari hikmah-hikmah atau tinggal memperluas lagi pembahasannya dan lain-lain. Kita tidak perlu melakukan pemikiran sejak yang paling dasar, sudah didasari. Ibaratnya kalau mau bangun itu pondasinya sudah jelas. Nah ini tinggal kita bangun masyarakat, manusia diberi akal, itu juga bagaimana bisa mengembangkan keadaan yang ada di dunia ini. Karena manusia itu diberi hak istimewa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa memakmurkan bumi. Yang memakmurkan bumi ini manusia, dan itu diberi hak istimewa. Singa yang paling ditakuti nggak bisa memakmurkan bumi. Ya. Apa gajah yang hewan yang sangat besar itu nggak bisa memakmurkan bumi. Apalagi makhluk Gusti Allah yang tidak bisa bergerak, dalam artian seperti gunung. Walaupun ada gerakan gunung itu, tapi ya gunung seperti itu nggak bisa memakmurkan bumi. Yang bisa memakmurkan bumi hanya memang manusia diberi hak istimewa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah malah lebih kok, waladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah.
Allah lah yang menciptakan bagi kalian semua apa saja yang ada di dalam bumi. Ma fil ardi jami'an. Loh, kabeh sing ning bumi diciptakan oleh Allah untuk manusia. Bukan untuk jin, bukan untuk hewan-hewan, bukan untuk tumbuhan, tapi semuanya, bahkan hewan, tumbuhan, dan apapun yang ada di bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia. Lalu ini artinya memang manusia diberi hak, diberi keistimewaan untuk ngatur. Allah ketika memberi tugas manusia untuk ngatur bumi, memakmurkan bumi, tidak kemudian dibiarkan begitu saja, dikasih akal dan dikasih kitab suci. Ini dua-duanya. Kitab sucinya sebagai landasan untuk memakmurkan bumi, sebagai pegangan utama untuk memakmurkan bumi. Teknis manusia bisa membuat secara teknis. Nah ini, tapi kadang sayang, ada manusia yang sukanya hanya merusak. Sayang ini. Ya, dikon memakmurkan malah merusak. Katanya memakmurkan tapi malah merusak. Maka ini memang kekhawatiran itu sebagaimana yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Muhammad dialog dengan malaikat Jibril, dialog apa Islam, apa iman, apa Islam, apa ihsan. Kemudian yang terakhir bertanya, mata sah, kapan kiamat? Jawaban Nabi Muhammad, mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tentang kiamat tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Berarti Nabi Muhammad jawabannya seperti itu artinya dua-duanya tidak tahu. Malaikat Jibril tidak tahu kapan kiamat, Nabi Muhammad juga tidak tahu. Kiamat hanya ada di tangan Allah. Ilmu atau pengetahuan kapan kiamat yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Putin, tahu Putin, Presiden Rusia sekarang mengancam Eropa, kalau mau kiamat sekarang Eropa silahkan. Oh begitu, silahkan melawan saya, sehingga Eropa nggak berani melawan Putin karena Putin sudah menyiapkan, nggak berani melawan Rusia karena sudah menyiapkan senjata nuklir yang sudah diarahkan ke seluruh benua Eropa. Kalau mau kiamat, oh begitu dia. Kalau mau kiamat, silakan, ayo. Akhirnya hari ini juga nggak ada yang bantu Ukraina. Ukraina mau dibantu apa? Sebab ancamannya Putin seperti itu. Saya tidak akan segan-segan untuk menggunakan senjata nuklir. Kiamat itu nanti. Tapi yang menentukan kiamat ya Gusti Allah. Abok Putin harap meledakkan senjata nuklirnya, ya yang menentukan kiamat tetap Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ada yang menyebabkan. Maka di sini Nabi Muhammad ditanya kapan kiamat, yang ditanya, kata Nabi Muhammad, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang ditanya. Terus Nabi Muhammad ditanya lagi, wa ma amaratuha, tanda-tandanya apa? Lah ini
tanda-tanda bisa. Yang pertama, antalidal amatu rabbataha. Nah, yang pertama, kalau perempuan, budak perempuan sudah melahirkan tuannya, tuan perempuannya, antalidal amatu rabbataha. Saya tidak akan menjelaskan ini. Tapi juga wa antal hufatal uratal alata ri'a asyai, gimana? Yatatawaluna fil. Oh, apa itu? Kalau kamu melihat ada orang yang tidak pakai sendal, nggak pakai alas kaki, al-hufata, al-urata, dia tidak berpakaian, butuh, al-alata, kakean keluarga, kakean anak, nanti miskin, nggak pernah pakai alas kaki, nggak pernah pakai baju, ada miskin sisa. Ning yatatawaluna fil bunyan, dhuwur-dhuwur ke bangunan, berlomba meninggikan bangunan. Loh, ini apa ini? Ya, memerlukan pikiran untuk menafsirinya. Ya, memerlukan pikiran. Tapi saya kira-kira aja. Ya, kira-kira aja. Loh, apa kira-kira? Itu artinya gambar ke manusia primitif, tidak pakai alas kaki, tidak pakai baju, kemudian kakean anak, seperti orang primitif. Orang primitif kok kemudian membangun, orang primitif kok membangun gedung yang tinggi-tinggi, gimana? Berarti dia tidak memiliki pengetahuan yang benar tentang apa itu konstruksi bangunan, apa itu planologi, bagaimana mengeplan, membuat peta ini kota harus begini, harus ada daerah hijau, harus ada ini dan lain-lain. Kemudian, lah kalau orangnya itu mengwaton primitif tadi, dia nggak tahu, lah kok bangun, ayo orang ngerti kok bangun, iya bubrah. Kalau yang nggak bubrah, kalau umpamanya bangunannya nggak bubrah, bisa alamnya yang bubrah. Makanya kiamat itu tandanya, ya, tandanya kiamat. Termasuk sekarang pembangunan senjata nuklir, bukan begitu. Senjata nuklir kalau di tangan orang bodoh, wah wis bisa jadi kiamat itu. Makanya ya kalau kita lihat orang-orang primitif dulu, Hulaguhan itu menyerang Baghdad karena orang primitif bodoh, maka taunya cuma merusak. Perpustakaan banyak sekali buku-buku, malah buku itu dijadikan jembatan untuk lewat tentaranya, jembatan di Sungai Tigris dan Sungai Eufrat. Karena apa? Ya dibakar, masjid bakar, perpustakaan bakar, wanita-wanita diperkosa dan lain-lain, laki-laki pateni. Primitif kok mau bangun. Tapi Allah, ini tetap Allah yang maha kuasa. Gak lama kemudian Mongolia yang waktu itu ketika primitif itu merusak negeri Islam, Baghdad dirusak
sedemikian rupa. Tapi Allah Maha Kuasa. Enggak lama, enggak nyampe 100 tahun. Mongolia itu jadi negara Islam. Enggak nyampe 100 tahun. Berubah menjadi negara Islam. Ini ya entah itu. Balik apa tadi? Ya, hudan. Hudan sebagai petunjuk. Maka kitab suci sebagai petunjuk, manusia juga dikasih akal untuk mengembangkan. Ya, kitab suci biasanya hanya memberi isyarat-isyarat, memberi fondasi, hal-hal yang bersifat teknis, hal-hal yang bersifat terperinci itu sering tidak disebutkan langsung oleh kitab suci. Walaupun juga ada dalam Al-Quran, ada yang mufassal, ada yang mujmal, ada yang mutlak, ada yang muqayyad dan lain-lain. Tapi itu nanti bisa dikembangkan. Begitu seterusnya. Warahmah, dan menjadi rahmat. Kitab suci itu terdengar. Apalagi masyarakat yang atau kaum yang langsung mendapatkan kitab sucinya. Seperti Bani Israel, kitab Taurat itu rahmat betul bagi Bani Israel. Al-Quran bagi orang Arab rahmat betul. Bukan bagi orang Arab aja rahmat, apalagi bagi orang Arab. Tapi tinggal bisa enggak memanfaatkan rahmati Gusti Allah itu sebaik-baiknya, bukan berarti untuk kepentingan yang tidak baik. Loh, dengan Al-Quran berbahasa Arab, orang Arab berbahasa Arab jadi dipelajari bahasa Arab oleh orang Islam seluruh dunia. Loh, rahmat tuh. Kemudian juga orang-orang non-Arab juga pada memberi penghormatan kepada orang Arab. Walaupun tidak harus penghormatannya itu umpamanya orangnya tidak perlu dihormati, ya tidak perlu dihormati. Tapi kita hormat, menaruh hormat kepada orang Arab. Coba kalau umpamanya sama orang, mohon maaf, Afrika Tengah, negro-negro, pandangan kita gimana? Jauh. Tetap kita lebih punya penghormatan kepada orang, gitu loh, rahmat. Tapi sebenarnya tidak harus begitu, karena negro pun, loh kan begitu, negro pun itu juga manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mestinya kita juga menaruh hormat. Ya, oleh karena itu bukan berarti saya menyatakan menghormati orang Arab kita harus menghormati, tapi secara tabi'i orang Islam itu biasanya kalau orang Arab itu ini penghormatan dibandingkan dengan orang non Arab. Pada orang Cina sama orang Arab, menghormati nang wong Arab, kan begitu. Cina datang ke sini biasa-biasa aja. Nek wong Arab datang ke sini dihormati. Syahwat datang aja dihormati, kan gitu. Tapi ini bukan karena syahwatnya, bukan karena Arabnya, tapi sebenarnya kita tetap harus menghormati sesama manusia. Karena manusia adalah makhluk Allah yang dimuliakan, dan saya katakan tadi manusia adalah makhluk Allah yang istimewa dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.